Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Ari Susanti. Saya dari SMK Bustanul Falah Genteng, Banyuwangi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai jurnal khusus pada perusahaan dagang. Jurnal khusus merupakan jurnal yang dibuat secara khusus untuk mencatat transaksi-transaksi yang sejenis dan terjadi secara berulang. Apa saja sih jurnal khusus yang ada dalam perusahaan dagang? Yang pertama adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan atau sales journal merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan penjualan secara kredit. Jadi apabila dalam sebuah perusahaan terjadi aktivitas penjualan barang dagang yang dilakukan secara kredit, maka akan kita masukkan ke dalam jurnal penjualan. Yang kedua adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit. Jadi apabila di dalam perusahaan terjadi aktivitas pembelian barang dagang yang dilakukan secara kredit, maka kita catat ke dalam jurnal pembelian. Yang ketiga adalah jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Jurnal pengeluaran kas merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang mengakibatkan kas di perusahaan berkurang. Misalkan, pembelian barang dagang secara tunai. Dalam hal ini, kas perusahaan akan berkurang untuk membeli barang dagang tersebut. Maka transaksi ini akan kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Yang keempat adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyebabkan kas perusahaan bertambah. Misalnya terjadi penjualan barang dagang secara tunai. Karena penjualannya dilakukan secara tunai, maka pada saat itu perusahaan akan menerima uang kas atau uang tunai. Artinya uang di perusahaan akan bertambah. Oleh karena itu, transaksi ini akan kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Lalu bagaimana dengan transaksi-transaksi yang tidak bisa kita masukkan ke dalam 4 jurnal tersebut? Nah, untuk semua transaksi yang tidak bisa kita masukkan ke dalam 4 jurnal khusus tersebut, akan kita masukkan ke dalam jurnal umum atau general journal. Misalnya, terdapat transaksi penyusutan peralatan, retur penjualan, retur pembelian, yang tidak dapat kita masukkan ke dalam jurnal khusus, akan kita catat ke dalam jurnal umum. Jadi jurnal umum tidak hanya terdapat dalam perusahaan jasa, tetapi juga ada di dalam perusahaan dagang. Supaya kita bisa memahami lebih dalam lagi mengenai jurnal khusus, akan kita coba untuk menganalisis beberapa transaksi dan kita klasifikasikan apakah transaksi tersebut masuk ke dalam jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, atau jurnal pengeluaran kas. Transaksi yang pertama yaitu dijual barang dagang kepada PD Surya senilai Rp5.500.000, nomor faktur 01 dengan syarat 2/10 N/30. Perlu diingat, apabila dalam sebuah transaksi terdapat syarat pembelian atau penjualan, maka transaksi tersebut merupakan transaksi secara kredit. Jadi, transaksi yang pertama ini karena dijual barang dagang, berarti merupakan transaksi penjualan. Dan karena ada syaratnya, maka ini merupakan transaksi penjualan secara kredit. Karena ini transaksi penjualan secara kredit, maka akan kita catat dan kita masukkan ke dalam jurnal penjualan. Transaksi yang kedua yaitu dibeli barang dagang dari PT Amanda senilai Rp5 juta dengan syarat 2/10 N/30. Sama dengan transaksi yang pertama, karena terdapat syarat pembeliannya, maka transaksi ini merupakan transaksi secara kredit. Dan karena dibeli barang dagang, maka ini merupakan transaksi pembelian secara kredit.
karena ini merupakan transaksi pembelian secara kredit, maka kita akan masukkan ke dalam jurnal pembelian atau purchase journal. Transaksi yang ketiga yaitu pembelian barang dagang secara tunai dari Toko Mulia senilai Rp3.300.000. Karena sudah dijelaskan di kalimatnya yaitu dilakukan secara tunai dan merupakan pembelian, artinya perusahaan mengeluarkan uang untuk pembelian tersebut dan kas di dalam perusahaan akan berkurang. Karena kas di perusahaan berkurang, maka akan kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas atau kas payment journal. Transaksi yang keempat, penjualan barang dagang kepada Toko Anugrah senilai Rp2.500.000. Karena ini merupakan transaksi penjualan dan dilakukan secara tunai, artinya perusahaan akan mendapatkan uang atau kas dari transaksi tersebut. Maka transaksi ini akan kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas atau kas receipt journal. Transaksi yang terakhir yaitu terjadi penyusutan peralatan sebesar Rp300.000. Nah, dalam transaksi ini bukan merupakan transaksi penjualan secara kredit, pembelian secara kredit, dan juga bukan merupakan transaksi pembelian atau penjualan secara tunai, maka tidak dapat kita masukkan ke dalam jurnal khusus. Oleh karena itu, transaksi ini akan kita masukkan ke dalam jurnal umum atau general journal. Nah, sekarang kita sudah bisa memahami dan menganalisis apakah transaksi tersebut akan kita catat ke dalam jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, atau jurnal khusus lainnya. Jadi cukup sekian pemaparan materi saya mengenai jurnal khusus pada perusahaan dagang. Semoga kita bisa memahami materi ini dengan baik dan semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.